Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, penyimak setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Kita semua sudah tahu tentunya ya, muncul uang pecahan Rp25.000 yang bergambarkan Allahu Yarham Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu dari pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini membuktikan di era Pak Prabowo ini Gus Dur betul-betul diabadikan, dimasukkan ke dalam uang yang kemarin baru diluncurkan oleh BI Bank Indonesia, uang pecahan Rp25.000. Luar biasa. Berarti Pak Prabowo betul-betul mengingat jasa Gus Dur sebagai guru bangsa. Dan seringkali Pak Prabowo mengatakan dalam sambutan-sambutannya, beliau itu sangat dekat dengan Gus Dur. Dan Pak Prabowo menjadi presiden itu jauh sebelum Gus Dur tiada, sudah diramalkan di akhir masa tua Pak Prabowo akan memimpin negara ini. Luar biasa. Kalau berbicara tentang Gus Dur, kita sebagai warga NU ya tentu patut berbangga pada saat pemerintah kita yang dipimpin oleh Pak Prabowo mengabadikan Gus Dur di uang Rp25.000 ada gambarnya Gus Dur. Ini suatu kebanggaan tersendiri, mengingatkan kepada kita betapa jasa yang sangat besar yang ditorehkan Gus Dur kepada umat, kepada warga negara Republik Indonesia. Bahkan Gus Dur terkenal dengan guru bangsa, Bapak Guru Bangsa. Gus Dur selalu mengedepankan toleransi, memanusiakan manusia. Gus Dur selalu mengajarkan bagaimana mengajari kita menyikapi perbedaan. Jangan seenak semaunya sendiri, kita harus menghormati kaum yang minoritas. Ini luar biasa. Ini ajaran yang luar biasa. Rahmatan lil alamin. Bahkan Gus Dur itu sangat tegas. Bagaimana kita semua tahu Gus Dur mengatakan bahwa FPI itu organisasi bajingan. Dan kita semua tahu FPI itu yang bikin siapa sih? Yang bikin adalah Habib Dobolowi. Ini bukan rahasia umum lagi, ini fakta, ini realita. Dan seumpama terjadi polemik nasab ini yang karena perilaku-perilaku yang terus-menerus dihembuskan oleh gerombolan orang-orang yang di dalam otaknya mau mengusung NKRI bersyariah inilah, sehingga memunculkan kemarahan umat gitu loh. Kembali lagi, banyak sekali suri tauladan yang bisa kita petik dari perjalanan Gus Dur. Statement beliau yang terkenal, gitu aja kok repot. Nah, menyikapi permasalahan-permasalahan yang rumit, permasalahan-permasalahan yang menyita perhatian itu, Gus Dur dengan renyahnya mengatakan, gitu aja kok repot. Memang kalau kita kembalikan ya, dunia ini adalah alam persinggahan, gitu loh. Dunia ini ya memang kita harus melewatinya sebagai pengumpul bekal kita menuju alam akhirat. Makanya di dunia ini kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin amal baik untuk bekal kita perjalanan yang jauh lebih panjang. Tidak usah terlalu serius menyikapi permasalahan duniawi. Ini hanya persinggahan loh. Ya, pesan yang bisa kita
cerna oleh pendapat atau statementnya Gus Dur gitu aja kok repot. Makanya kalau hari ini orang berebut benar di dunia ini, nah itu hamba amatiran. Iya, sebagaimana yang Gus Dur katakan, orang yang masih silau dengan pangkat jabatan, ya, itu adalah hamba amatiran, pemula. Nah, ini luar biasa, ini pelajaran yang mampu, yang bisa kita jadikan iktibar untuk bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata kita pada saat kita masih hidup, diberi kesempatan hidup di dunia ini. Di dalam Al-Quran sendiri jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan, kita diadakan hidup di dunia ini, ya tiada lain tiada bukan untuk beribadah. Segala sesuatu kita niati dengan ibadah. Insya Allah ini akan menjadi bekal yang luar biasa. Dan Gus Dur adalah sosok yang betul-betul zuhud wirai. Banyak sekali kesaksian-kesaksian dari para pengikut beliau. Gus Dur itu walaupun pernah menjabat Presiden Republik Indonesia ya, itu satu-satunya presiden yang tidak punya dompet. Iya. Berarti apa? Gus Dur itu sosok seorang yang tidak cinta duniawi. Iya, dengan penampilan kesederhanaan beliau kan luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang presiden tidak punya dompet. Ya dompet saja tidak punya, apalagi ATM, apalagi uang. Logikanya kan begitu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Akan tetapi Gus Dur ya, setiap mau kemana-mana itu pasti banyak yang siap mengantarkan dengan sukarela. Suatu ketika ada kisah Gus Dur itu mendapatkan amplop, ya hadiah atau apa, ya cuma ditaruh di meja tanpa mau tahu isinya berapa, bentuknya apa. Dan pada saat itu datanglah orang yang membawa proposal pembangunan masjid atau madrasah. Butuh dana, Gus. Seketika itu amplop yang barusan diberikan orang itu diserahkan kepada orang yang bawa proposal tersebut. Ini kan luar biasa. Pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi wajar seumpama hari ini di era kepemimpinan Pak Prabowo ini, Gus Dur diabadikan di mata uang resmi Indonesia. BI baru saja launching ya, Rp25.000 ada gambarnya Gus Dur. Berarti apa? Di era Pak Prabowo, Gus Dur betul-betul dinobatkan sebagai sosok yang luar biasa yang memberikan andil besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar pelajaran dari Allah yarham Gus Dur. Kita patut berbangga cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo hari ini. Dan kita doakan juga Pak Prabowo mampu memimpin, membawa Indonesia jauh lebih baik, menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas. Terima kasih. Tetap enggari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.